Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'am ta'amul walimah, yud'a lahal agniya wa yusrakul fuqara, rawahul Bukhari. Seburuk-buruk makanan itu adalah makanan walimah. Nah, ini memang walimah yang dimaksud pernikahan, yang hanya mengundang orang-orang kaya tapi kemudian meninggalkan atau tidak mengundang orang-orang miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jelas bahwa ketika ada walimah, tidak ada di situ bahasa membedakan bahwa yang diundang itu bukan hanya orang kaya saja, tapi orang miskin juga diundang. Kalau orang miskin tidak diundang, hilanglah keberkahan dalam walimah itu. Demikian pendapat ulama, karena di situ dimaknai syarrut ta'am, seburuk-buruk makanan yang dihidangkan, yaitu adalah hidangan walimah yang hanya mengundang orang kaya, orang miskinnya tidak diundang. Ya, karena takut mungkin kalau orang miskin datang ya sudahlah amplopnya sedikit, nanti seluruh makanan itu dicicipi. Biasanya kalau pernikahan di gedung kan begitu, ada 6 ya atau 7 macam makanan yang dihidangkan. Khawatir deh kalau orang-orang miskin ini kan katanya sudahlah amplopnya sedikit ya, makan dicicipinya semuanya, habis semuanya. Tapi kan disitulah letak keberkahan itu. Kalau orang kaya mungkin sudah biasa makan makanan enak, ya tidak akan terasa begitu hebat, betul dia merasakan berbagai macam makanan yang ada karena mereka sudah biasa. Coba kalau orang miskin yang datang ke walimah, ya walaupun mungkin amplopnya isinya 10.000, 20.000, ini acara di gedung nih. Acara di gedung, amplop isi 20.000, makanan semua dicicipi. Tapi kan ada berkah. Mereka mengucap, aduh enak sekali makanan ini, dicoba ini enak sekali, dicoba ini enak sekali. Boleh jadi mereka berdoa, ya, sehingga kemudian orang yang melaksanakan walimah ini mendapatkan berkah. Kemudian kedua mempelai itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan sebab doanya orang-orang miskin. Jadi kalau dalam walimah itu menurut hadis Rasulullah memang tidak dibedakan, yang kaya diundang, yang miskin juga diundang, sehingga ketika acara tersebut tidak tampak di situ, sama saja kan pula terbedakan, ini orang kaya, ini orang miskin, ya sama saja, ya rapi, menggunakan pakaian terbaik gitu kan untuk hadir, ya. Nah, tapi sekarang ada pula, ya kalau ke pernikahan di gedung itu sekarang sudah mulai ada ruangan VIP, very important person. Jadi di batas itu ada nanti di gedung itu tempat yang memang dilabel VIP, very important person. Kalau di rumah makan biasanya VIP itu agak berbeda dengan tempat yang lain itu, ya. Ruangannya ber-AC, tertutup, mungkin ada karaokean, harganya pun lebih mahal, dan itu maklum. Ya, kalau di kereta api ada VIP, very important person, ya. Nah, seperti itu juga ber-AC, kursinya lebih empuk, tidak berdesak-desakan. Di pesawat juga begitu, ya. Tapi bayarannya lebih mahal. Kita maklum. Di bandara ada VIP, itu maklum. Tapi kalau di sebuah tempat pernikahan terus ada VIP, berarti ini kan membuat kasta lagi. Tadi Nabi mengajarkan supaya mengundang orang kaya dan miskin, berbaur mereka, ya, bahwa yang kaya dan miskin berbaur, tidak dibedakan. Ya, sekarang dibikin VIP, membedakan lagi nih. Ya, seolah-olah VIP ini adalah orang-orang penting, di luar VIP itu adalah orang-orang biasa-biasa saja. Berarti kita membuat kasta lagi. Yang wallahu a'lam bishawab itu tentu bertentangan dengan hadis Nabi tadi, yang boleh jadi kemudian bisa menghilangkan keberkahan acara walimah tersebut. Sampai-sampai ada seorang bapak yang katanya waktu itu, ya, tempat kursi-kursi yang di luar VIP itu sudah penuh, ya, tidak ada tempat bagi dia untuk duduk. Tapi dia melihat bahwa di ruangan VIP itu masih ada yang kosong, ya, masih ada yang kosong. Terus dia masuk ke ruangan VIP. Tapi sayangnya ketika akan masuk ke ruangan VIP dia ditegur, mohon maaf pak, ini ruangan VIP. Balik lagi bapak itu rupanya VIP, tidak boleh dia masuk. Nah coba bayangkan, ya, dia diundang,
diundang, berarti dia tamu. Bahwa tamu itu harus dihormati, harus dilayani dengan baik. Ketika tidak ada lagi kursi untuk duduk, untuk menikmati makan, apa dia akan berdiri makan. Sementara di ruangan VIP ada tempat yang kosong. Ya, ada tempat yang bisa ditempati. Nah, tapi dengan bahasa VIP dia tidak bisa masuk ke ruangan tersebut. Ya berarti kan ada bahasa tidak menghormati, tidak memuliakan tamu. Maka ya menurut hemat yang terbaik ya harusnya tidak ada VIP, tidak harus ada VIP. Ide-ide terbaru saja nih VIP. Kenapa harus ada VIP? Kalau ruang keluarga, umpamanya ini ruang keluarga, ya kedua mempelai orang maklum. Tapi kalau ada VIP, seolah-olah mereka yang berada di luar VIP itu adalah orang-orang yang lebih rendah kastanya daripada mereka yang ada di VIP. Kemudian persoalan memuliakan tamu tadi, VIP ada yang kosong, sementara ya di luar itu sudah penuh semua. Ya, kalaupun masuk kemudian ditegur, mohon maaf Pak, ini ruangan VIP. Ya, nah semoga ini pelajaran bagi kita bersama kalau kemudian kita ingin menikahkan anak kita di gedung, ya walaupun IO, ini kan IO yang menyarankan, bagaimana Pak, apakah perlu nanti ini ruangan VIP? Maka jawab saja, ya saya tidak butuh ruang VIP, semuanya bergabung bersama, ya untuk kemaslahatan bersama, supaya acara walimah ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.